Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Doli Kurnia Tanjung, Ketua Komisi 2 DPR RI, nomor anggota A270 dari fraksi Partai Golkar. Hari ini saya sedang berada di daerah pemilihan saya di Sumatera Utara 3, dan saya yakin semua kita anggota DPR atau calon-calon anggota DPR, baik DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, Kota, sedang berada di tengah-tengah masyarakat, di tengah rakyat, untuk sama-sama kita mensukseskan agenda penting kita, agenda nasional 5 tahunan pemilu yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Tapi Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, ada yang terus mengusik saya ketika kita terus berada bersama-sama rakyat, tetapi ada manusia-manusia lain di belahan negara lain yang sekarang sedang menderita tidak habis-habisnya, yaitu di negara Palestina, terutama di Gaza, habis-habisan terus dibombardir oleh Israel. Saya kira ini harus penting juga menjadi perhatian kita bersama, bahwa mereka itu adalah juga manusia. Oleh karena itu, saya pertama mengucapkan terima kasih kepada pemerintahan Republik Indonesia, Pak Jokowi, yang sudah berupaya maksimal melakukan banyak hal, termasuk lobi-lobi ke negara-negara yang tergabung dalam OKI, kemudian langsung mendatangi Presiden Amerika Serikat, kemudian juga membawa bantuan dan seterusnya. Saya kira kita, terutama saya sampaikan pada pimpinan DPR, juga harus mengambil sikap dan langkah-langkah konkret membantu pemerintah Indonesia. Dalam pasal 32 dalam tatib kita dimungkinkan pimpinan untuk membentuk tim atau kaukus terhadap masalah tertentu, dan saya kira masalah ini juga sudah menjadi masalah yang menyinggung atau menyentuh hati nurani kita. Ini bukan hanya lagi persoalan Israel dengan Palestina, bukan persoalan sekedar agama. Betul, mungkin latar belakangnya itu, tapi ini sudah masuk kepada masalah kemanusiaan. Saya kira pembantaian yang luar biasa terhadap anak-anak dan perempuan, ibu-ibu, ini adalah tindakan kejahatan perang yang luar biasa. Sadisnya luar biasa, menghabisi generasi-generasi yang akan berkembang, manusia-manusia yang akan berkembang di masa-masa yang akan datang. Oleh karena itu, ini juga sudah bertentangan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa kita memang harus menjaga ketertiban dunia dan perdamaian abadi. Saya kira Indonesia punya kepentingan ya untuk menjaga perdamaian dan juga keadilan seluruh dunia. Apalagi Indonesia menjadi negara yang memang punya perhatian khusus. Kita punya rumah sakit Indonesia di sana, yang juga di sekitarnya terus dibombardir. Saya kira juga kita punya kepentingan untuk menjaga martabat dan marwah kita, adanya rumah sakit Indonesia di sana. Oleh karena itu, sekali lagi saya mengusulkan agar pimpinan DPR segera mengambil langkah-langkah sebagaimana yang diatur dalam tata tertib DPR, membentuk tim atau kaukus ya, kemudian ikut kalau pemerintah melobi presiden presiden lain. Saya kira DPR juga harus ikut aktif juga melakukan lobby terhadap DPR negara-negara seluruh dunia, yang kita juga termasuk di dalam bergabung di dalam organisasi parlemen internasional ya. Sekali lagi saya menghimbau, mendorong, mari kita semua anggota DPR saat ini mendorong pimpinan kita untuk mengambil langkah juga yang konkret. Yang kedua, saya ingin juga menyampaikan kepada masyarakat kita, hendaknya kita juga jangan terpancing ya, jangan terpancing kemudian mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang mengundang ketersinggungan dan kemudian itu bisa menimbulkan potensi konflik di antara kita. Jadi saya kira masyarakat yang juga melakukan aksi dan demonstrasi terhadap penolakan kekerasan atau kejahatan yang dilakukan oleh Israel itu adalah latar belakangnya betul ada latar belakang soal mempertahankan negara Palestina, tetapi juga saya kira ini urusan sudah kemanusiaan. Oleh karena itu juga saya meminta kepada kepolisian, Bapak Kapolri, bagai setiap siapa saja anggota masyarakat Indonesia yang memprovokasi, apakah itu bentuknya melarangan atau mengancam ya, kelompok tertentu untuk melakukan aksi, saya kira mereka yang harus diamankan oleh pihak yang berwajib, pihak keamanan, karena mereka mengundang dan bisa disebut sebagai provokator terhadap situasi keamanan, stabilitas yang ada di dalam bangsa kita, masyarakat kita.
Oleh karena itu mereka harus tidak boleh lagi dibiarkan untuk mengeluarkan statement, pernyataan, video diviralkan kemana-mana, itu mengundang konflik. Saya kira tidak ada yang melarang siapapun masyarakat Indonesia untuk menyampaikan aspirasinya, ya, apalagi ini berkaitan dengan soal tindakan kejahatan kemanusiaan. Oleh karena itu, sekali lagi, mari kita semua bersatu, kemudian berdoa agar konflik atau kejahatan-kejahatan kemanusiaan yang ditunjukkan hampir setiap hari, sudah hampir 2 bulan lebih ini, itu segera dihentikan, dan kita mendorong seluruh negara untuk sama-sama mengkondem, kemudian mengutuk keras, dan kemudian mengambil langkah-langkah konkret untuk memberhentikan kejahatan-kejahatan yang sedang terjadi di jalur Gaza itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Makasih sekali lagi pada pimpinan. Kami berharap pimpinan DPR untuk menjadi perhatian yang sangat serius, karena ini tidak selesai-selesai. Saya kira cukup, enough is enough, ya. Tidak boleh lagi kita biarkan ada kejahatan kemanusiaan apapun dengan latar belakang apapun di muka bumi. Makasih, selamat, salam sejahtera buat kita semua. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.